Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina mithla ma nawa bihi masyayikhuna fi mudrasatil ilm an nadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalna fi amalihim wa akhlaqna fi akhlaqihim wa nastahdhir arwahahum mutahharah zakiyah fi hadzal masjid mubarak wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita saged kempal melih ya, melanjutkan kajian kita di kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karangan Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah taala. Ya. Terakhir beliau Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah taala dalam kitab ini menyatakan meriwayatkan sebuah hadis dari riwayatnya Musnad Imam Ahmad bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin, diangkat jadi Nabi juga hari Senin, kemudian wafat juga hari Senin, hijrah dari Mekah ke Madinah juga hari Senin, sampai ke Madinah juga hari Senin, bahkan sebelum atau kejadian pembangunan kembali Ka'bah itu juga terjadi di hari Senin. Jadi di zaman itu Ka'bah ini pernah kebanjiran yang kemudian istilahnya pondasi ini nek cara saniki kropos. Ya, kropos dan perlu diperbaiki. Sehingga dulu Ka'bah dibroke, bahasa saya dihancurkan sampai di pondasinya kemudian dibangun ulang. Ya. Dibangun ulang, dan karena di masa itu kekurangan dana sehingga ada bagian Ka'bah yang tidak dibangun full, yang saat ini kita kenal dengan nama Hijr Ismail ya. Jadi Hijr Ismail setengah lingkaran di samping Ka'bah itu adalah awalnya masuk di bangunan Ka'bah yang saat dibangun di masa Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi. Orang-orang Mekah kekurangan dana sehingga hanya nek cara saniki di separuh tok niku dibatasi tok separuh niku. Ya. Itulah kenapa nanti orang-orang yang haji, mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh sampai ke Mekah Madinah. Ya. Salat di Hijr Ismail madhep dhewe sah. Sementing salatmu cuma depan-depan mek kancamu lho ya. Wis dikira sembah-sembahan kok malah. Ya, karena Hijr Ismail masuk bagian Ka'bah dulunya, hingga orang yang kemudian memotong tawafnya melalui Hijr Ismail, tawafnya juga tidak dihitung, sehingga setengah lingkaran yang di samping Ka'bah itu juga harus diputari juga saat orang tawaf. Jadi jalan tembus ben cepat malah tawafnya tidak sah. Di hari Senin hari istimewa. Kemudian beliau melanjutkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW waqa'at ajaibu wa gharaib. Ya, terjadi beberapa hal yang luar biasa dan aneh. Luar biasa dan aneh. Faminha diantaranya adalah intikasu katsiri minal asnam li wujuhiha wa suqutuha min amakiniha. Diantaranya adalah pada malam kelahiran Nabi banyak berhala-berhala yang jatuh ya, tanpa sebab, tanpa dijatuhkan, ya, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa badai ya. Ujuk-ujuk tiba ya. Tiba-tiba jatuh ya. Wa minha zuhurun nuri ma'ahu hatta adhalahu qusur Syam hina wulida ya. Dan juga diantara keajaiban tadi juga saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan ya, bersamaan dengan keluarnya beliau dari rahim itu ya, muncul cahaya yang mana ibunda beliau sampai bisa melihat ke kusur istana-istana yang ada di negeri Syam. Apa bahasanya itu diperlihatkan
nurwi cahaya tadi bahwa Sayyidah Aminah melihat bangunan-bangunan istana di negeri Syam. Syam niku Suriah dan Palestina. Ya, ya. Sudan dan Suriah niku dulu masuk di negeri Syam. Ya. Jadi di situ terbagi dua, negeri Syam itu ada yang sebagian dikuasai oleh Romawi, lagi dikuasai oleh Persia. Ya, jadi ada istana-istana yang megah-megah yang kemudian Sayyidah Aminah saat melahirkan bisa melihat gambaran istana-istana niku. Ya. Wa minha itrab Isra wa suququs syurufati wa khumudu nari Faris wa lam tahmud qabla dzalika bi'alfi am. Ya. Dan di kerajaan Persia pada saat kelahiran Nabi SAW, singgasana dan balkon tempat ngamati atau taman iwan itu singgasana syurufat balkon tiba-tiba runtuh dan retak, jadi ambrol, bahasanya saya ambrol, bahkan api, jadi riyen niku enten agama namanya agama orang-orang Persia itu adalah agama Zoroaster, ya, atau apalah namanya itu, yang menyembah api, ya, dimana api yang ada di negeri Persia itu tidak pernah padam sebelumnya, sehingga mereka menyembah api itu. Tapi di malam kelahiran Nabi SAW atau ketika Nabi lahir, api itu tiba-tiba padam. Jadi mungkin cara sakniki api abadi sing kaya ning Purwodadi kan enten apa wis mati wis propet. Oke, jadi ketika Nabi lahir api niku nggih mati. Disebutkan di sini bahwa api itu tidak pernah mati selama 1000 tahun. Api niku tidak pernah mati selama 1000 tahun. Disebutkan memang ono kayak jadi kuil atau apalah ya, dijaga dan lain sebagainya, tapi di malam kelahiran Nabi api itu padam. Walam tahmud qabla dzalika bi'afiyah. Sebelum itu 1000 tahun murup terus, makanya disembah. Wa ghadat bahiratus sawa. Ya, kemudian juga di antara keajaiban yang jadi malam kelahiran Nabi atau saat kelahiran Nabi adalah danau yang ada di sawah. Ya, namanya Danau Sawah. Itu daerah astagfirullahaladzim, Irak. Dari Irak ada namanya Danau Sawah. Niku airnya bludak, yang sebelumnya tidak pernah sebanyak itu, ya. Sehingga pada kelahiran Nabi SAW atau malam kelahiran Nabi SAW sudah mulai hal-hal yang luar biasa yang kita Ahlussunnah nyatakan bahwa itu adalah termasuk kategori irhas. Ya. Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi atau muncul dari seorang nabi sebelum diangkat jadi nabi. Ya. Jadi ketika ada seorang nabi kemudian memunculkan hal luar biasa, itu disebut dengan mukjizat. Tapi kalau hal luar biasa ini muncul sebelum sosok ini diangkat sebagai nabi, itu disebut dengan irhas atau irhasot. Bahasa kita menyebutkan irhasot. Jadi hal luar biasa yang terjadi sebelum seorang nabi diangkat menjadi nabi. Dan itu banyak, misalnya Nabi Allah Musa dengan caranya Allah selamat dari pembunuhan anak kecil di masa itu. Ya. Dan dikintirke dilarungkan ke sungai, ya, sehingga kemudian selamat, malah diasuh oleh Firaun. Ini termasuk kategori irhasnya Nabi Allah Musa. Ya. Nabi Allah Isa juga begitu. Sebelum diangkat jadi nabi, ketika masih bayi bisa ngomong. Jadi itu termasuk irhas, bukan belum masuk kategori mukjizat. Jadi, karena mukjizat setelah jadi nabi. Tapi kalau sebelum jadi nabi itu namanya irhas. Ya. Dan nanti jenengan akan banyak membaca buku sejarah yang merinci atau menjelaskan berbagai keajaiban-keajaiban yang terjadi di malam kelahiran nabi atau setelah nabi lahir. Dan itu ada banyak. Jadi ada sebagian yang menghapuskan ini, sebagian yang menghapuskan ini. Jadi nanti ada banyak contoh-contoh di mana
ulama fulan menyebut ini, ulama fulan menyebut ini, ulama fulan meninggalkan yang ini, meninggalkan yang itu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sudah jelas atau sudah memunculkan atau mengeluarkan pertanda, ya. Bahkan jauh sebelum Rasulullah lahir, ya. Di mana dalam Quran Allah SWT menyatakan di Nabi Allah Isa, ya Bani Israel ini rasulun ilaikum, ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Bahkan dari zaman Nabi Allah Isa pun, ya, secara sharih, ya, jelas Nabi Allah Isa itu Allah menyatakan bahwa Nabi Allah Isa ketika menyampaikan kepada Bani Israel, iku ngomong, aku iki nggih rasul utusan Tuhan kalian, ya, sebagai pembenar ajaran apa yang di Taurat dan pemberi kabar gembira akan munculnya seorang nabi, ya, setelahku namanya Ahmad, ya. Di hal-hal luar biasa itu sudah ada jauh sebelum Nabi lahir, ya. Kemudian di sini beliau Abu Yazid Muhammad lagi menunjukkan hawadhinuhu wa maradhi'uhu, ya. Hawadhin ngemong, bahasa Indonesia ngemong apa? Ngasuh, ya. Ya, ngerti ini bahasa Jawa nih ngomong pokoknya, ya. Hawadhinuhu, ya, orang-orang yang mengasuh, wa maradhi'uhu, dan orang-orang yang menyusui Nabi. Bukan awwalu man arba'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, ya. Jadi orang pertama yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kandungnya langsung, yaitu Sayyidah Aminah. Ya. Tsumma arba'athu Thuwaibatul Aslamiyah ayyaman. Kemudian setelah beberapa hari, ya, ada seorang perempuan namanya Thuwaibah, ya. Thuwaibah ini disebutkan dalam sebuah riwayat, Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, ya. Yang mana Thuwaibah ini orang yang memberikan berita kepada Abu Lahab bahwa Abu Lahab punya ponakan lanang, ya. Ini cara saiki Thuwaibah ini melu ngewangi kelahiran Rasulullah, ya. Kemudian setelah Rasulullah lahir dan laki-laki, karena di masa itu anak laki-laki luar biasa lah, ya. Kemudian Thuwaibah ini balik ke rumah tuannya Abu Lahab, memberikan kabar bahwa Abu Lahab atau tuan jenengan keparingan ponaan lanang putranya Abdullah. Di riwayat itu disebutkan bahwa setelah mendengar Thuwaibah memberikan berita itu, Abu Lahab langsung memerdekakan Thuwaibah, ya. Ada lagi riwayat menyatakan bahwa Abu Lahab kemudian memerdekakan dengan syarat menyusui Rasulullah. Jadi ada dua riwayat yang menyatakan Abu Lahab langsung membebaskan. Ada juga yang menyatakan Abu Lahab bilang kue bebas, tapi syaratnya kue nyusoni sik ponanku kuwi. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa Thuwaibah bebasnya tidak langsung. Setelah kejadian Rasulullah lahir, ya, kemudian bertahun-tahun kemudian dibebaskan. Ya. Ala kulli hal, intinya adalah Thuwaibah orang yang menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Rasulullah kepada Abu Lahab, ya, yang kemudian dibebaskan. Dan riwayat tadi menyatakan ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair menyatakan bahwa ada salah seorang kerabat Abu Lahab setelah Abu Lahab wafat atau meninggal, ya, mimpi ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Dalam mimpi itu si keluarga ini, ya, disebutkan adalah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas tanya, wong adik ketemu kakangnya sing wis meninggal. Tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Piye kabarmu ning kono? Kemudian Abu Lahab ngomong, ya wis ngene iki ning neraka, ya. Illa di dalam mimpi itu Abu Lahab bilang, kecuali setiap hari Senin, ya, ya, ada air atau sebutkan ada yang bilang susu muncul dari jari di antara jari telunjuk dan jari ibu jariku ini, muncul susu yang amas subiha, yang bisa aku sedot. Jadi dalam kondisi dia ada di neraka, Abu Lahab mendapatkan keistimewaan muncul susu di antara dua jari ini dan bisa dia minum. Di dalam itu juga Abu Lahab bilang li'ataqi Thuwaibah, karena aku membebaskan Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah. Setelah kemudian Ibnu Nasr
Dimashqi dalam kitab Maulidnya menyatakan hadzal ladzi jaa dhammuhu fil Qur'ani bitabbat yadahu fin nari mukhallada ata annahu khufifa ya itu terakhirnya pertengahan ini ata annahu kulla yaumi itsnaini yukhaffafu bi farhatihi bi ahmada hadzal ladzi apa tadi ketiga nih lawan ya wali soalnya ini itulah ya Ibnu Nasir Dimashqi menyatakan bahwa Abu Lahab sing wis sudah ada caciannya atau yang Allah rendahkan dalam Al-Qur'an dengan menurunkan surat Tabbat Yadah. Ya. Disebutkan dalam riwayat setiap hari Senin mendapat keringanan ya, susu tadi yang bisa dia minum. Ya, fama dhannuka. Ya, fama dhannuka bi 'abdin tula hayatihi bi Ahmad masrura. Wa mata muwahhida. Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang mukmin ya, yang panjang hidupnya senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bahkan meninggal dalam keadaan bertauhid, masih dalam keadaan Islam. Wong sing Abu Lahab yang disebut dalam Al-Quran dengan kalimat celaan dapat keistimewaan, apalagi yang mukmin yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Thuwaibah Islamiyah ini, ya, disebutkan bahwa Thuwaibah hiya jariyat wa Abi Lahab fa'ataqaha lamma basyarat bi wilatihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir. Waqad addaha Ibnu Mandah fi Sahabah, ya. Thuwaibah disebutkan oleh Ibnu Mandah, ya, salah seorang ulama hadis, bahwa Thuwaibah sempat masuk Islam dan masuk kategori sahabat. Ya, jadi ada pendapat dari Ibnu Mandah menyatakan bahwa Thuwaibah Islamiyah ya, di kemudian hari masuk Islam dan masuk ke golongan sahabat. Wa fi dzalika khilafun baina ahli ilm, tapi juga sebagian lain enggak. Sebagian bilang bahwa Thuwaibah enggak sampai masuk Islam. Sebagian lain menyatakan bahwa Thuwaibah enggak masuk Islam. Wa kanat Thuwaibah. Kemudian beliau menceritakan bahwa Thuwaibah ini setelah menyusui Nabi bukan terus selesai gitu enggak, tapi masih berhubungan, masih silaturahmi. Ya. Wa kanat Thuwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah. Ya, jadi Thuwaibah ini beberapa kali pernah sonjo. Bahasa Indonesianya apa meneh kuwi? Silaturahmi, berkunjung. Ya. Berkunjung. Ya, kepada Rasulullah, bahkan setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kemudian memuliakan Thuwaibah karena itu Nabi pernah disusoni dengan Thuwaibah, sehingga Thuwaibah masuk di kategori ibu susunya Rasulullah SAW. Wa tukrimuha Khadijah, bahkan Sayyidah Khadijah juga ikut-ikutan menghormati karena tahu bahwa Rasul ini adalah orang yang pernah nyusoni bujuku dan lain sebagainya. Wa kana Rasulullah SAW yab'atsu ilaiha ba'da al-hijrah bil kiswati was-silati hatta matat. Bahkan lebih jauh daripada itu, setelah Rasulullah hijrah pun ketika Thuwaibah masih hidup, Rasulullah pernah mengirimkan hadiah. Pernah mengirimkan hadiah. Al-kiswa, itu bisa pakaian atau lain sebagainya. Pokoknya hadiah atau pemberian apapun sampai Thuwaibah kemudian wafat. Termasuk ada khilaf Thuwaibah itu masuk Islam atau enggak, tapi yang jelas terlepas dari itu Rasulullah tetap menyambung silaturahmi dengan Thuwaibah sebagai ibu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma arda'athu Halimatu binti Abi Thalib as-Sa'diyah bila bani ibniha Abdullah akhi Anisa wa Syaima. Kemudian setelah beberapa hari disusui oleh Thuwaibah, Rasulullah disusui lagi oleh seorang perempuan yang bernama Halimah binti Abi Thalib, binti Abi Thalib dari Bani Sa'ad. Ya, dari As-Sa'diyah, dari Bani Sa'ad. Ya. Bila bani ibniha Abdullah. Ya, jadi dulu ketika seorang anak lahir, kemudian ibunya mengeluarkan susu, itu dianggap susu itu adalah haknya si anak tadi. Makanya disebutkan bila bani ibniha Abdullah. Sehingga anaknya Sayyidah Halimah yang seusia dengan Rasulullah yang namanya Abdullah ini. Abdullah ini adalah orang yang seusia atau seumuran dengan Rasulullah SAW, karena
ketika Rasulullah disusui oleh Halimah, ya, susu yang diminum oleh Rasulullah adalah susu dari kelahiran Abdullah ini tadi. Itu dulu istilah untuk menggambarkan bahwa Abdullah lahir bersamaan dengan atau di tahun yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhi Syaima, akhi Anisah wa Syaima. Ya, jadi kita dari sini kita tahu bahwa Halimah Sa'diyah punya 3 anak. Yang pertama Abdullah, yang saat seumur dengan Rasulullah ada Abdullah. Kemudian ada kakaknya namanya Anisah dan Syaima. Ya, nanti ada kisah mengenai Syaima di sini. Fa'akhadathu ma'aha ila biladiha wara at-Taif fi Bani Sa'ad. Jadi dulu ketika murdi' ya, atau murdi'ah, orang-orang yang menyusukan atau menyusui orang-orang dari kabilah-kabilah ternama itu mengambil anaknya balik ke sukunya. Di masa itu orang-orang Mekah atau kota-kota besar banyak menyusukan anak-anaknya ke desa-desa. Salah satu di antara alasannya adalah supaya anak ini besar dengan lingkungan yang yang masih bersih, yang masih cara saiki ora akeh polusine lah. Yang saat itu polusinya yang di Mekah adalah polusi bahasa. Ya. Jadi di saat itu Mekah sudah mulai kemasukan bahasa-bahasa yang bukan asli Arab, yang masih asli ada di desa-desa. Sehingga banyak orang-orang Mekah saat itu menyusukan anaknya itu ke desa-desa supaya tidak terkontaminasi dengan polusi bahasa itu tadi. Ya. Sehingga dulu orang mau belajar bahasa fushah, bahasa Arab yang fasih itu pasti ke desa-desa, bukan ke kota-kota besar. Ya. Termasuk dari Imam Syafi'i ke suku Hudayl, ya, Bani Hudayl. Ya. Imam Syafi'i dulu sempat juga ketika mau belajar syai atau mau belajar bahasa sampai ke suku Hudayl. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i masih sering ke suku Hudayl sampai 20 tahun lamanya. Untuk belajar bahasa. Kayak awake dhewe wis ngapalke mufradat 10 sedina wis mumet kok. Imam Syafi'i masih bolak-balik ke suku Bani Hudayl, ke pemukiman Bani Hudayl sampai 20 tahun lamanya untuk belajar bahasa. Ya. Fa akhadhat ma'ila biladiha wa ra'a. Kemudian oleh Halimah, Rasulullah yang masih bayi tadi dibawa kembali ke rumahnya yang ada di kota Taif di pemukiman Bani Sa'ad. Wa qama inda fi Bani Sa'ad arba'ata a'wam 'ala sahih. Ya. Sehingga kemudian Rasulullah tumbuh kembang di situ, disebutkan menurut riwayat selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun Rasulullah di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah. Ada lagi yang menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah situ sampai 5 tahun. Jadi ada beberapa riwayat lah. Dia bilang 4 tahun, dia bilang 5 tahun. Ya. Fanalat biradha'atihi khairan min sa'atir rizqi wa raghatil 'aish. Ya. Kemudian yang mana Sayyidah Halimah itu setelah menyusui Rasulullah mendapatkan kebaikan dari rezeki yang luar biasa dan kehidupan yang enak. Ya, bahkan sebutkan di beberapa di kitab tafsirah saat menjemput Rasulullah di Mekah, ya, saat menjemput Rasulullah di Mekah, ontanya Sayyidah Halimah ini onta yang sudah tua dan jalannya lambat. Ya, jalannya lambat. Kemudian setelah Halimah ini mengambil bayi Rasulullah SAW, kemudian dibawa pulang dengan naik onta yang sama. Ya, onta yang paling lambat tadi justru onta pertama yang sampai ke kota Taif mendahului onta-onta yang lain. Di zaman riyen niku nek jemput bayi-bayi yang masih baru lahir itu rombongan, keloter-keloteran. Jadi ada mungkin caranya saya kan desa-desa yang masyhur dengan desa ini nyusoni, desa ini dengan ahli dan sebagainya. Bani Sa'ad itu dulu adalah salah satu suku yang terkenal pekerjaannya adalah nyusoni anak-anaknya orang-orang dari kota besar. Itu naik berangkat rombongan. Ontanya Sayyidah Halimah adalah onta yang paling terakhir karena paling lambat. Tapi begitu menjemput Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah dibawa dengan onta itu, onta ini pulang ke Taif adalah onta pertama mengalahkan rombongan yang lain. Ya. Mengalahkan rombongan yang lain. Dan di saat itu ketika Rasulullah masuk, disebutkan bahwa itu adalah sanatun mujibah. Itu adalah tahun di mana kekeringan melanda di kota Taif, Bani Sa'ad mengalaminya. Sehingga banyak kambing dan onta yang tidak mengeluarkan susu. Tetapi ketika Rasulullah masuk di keluarganya Halimah Sa'diyah,
unta dan kambingnya Halimah Sa'diyah mengeluarkan susu ngalahno apa? Tonggo-tonggo. Jadi Sayyidah Halimah mendapatkan kemuliaan ya, dengan nyusoni Rasulullah yang masih bayi, yang belum diangkat jadi nabi ya, dengan keluasan rezeki yang luar biasa ya. Makanya ya sih pokoknya cara ini barokah lah pokoknya lah ya. Kemudian wakana Asyaimah ya, kemudian beliau menceritakan tentang Asyaimah tadi. Asyaimah putrinya Halimah Sa'diyah. Wakana Asyaimah wa hiya bintu Halimah Sa'diyah tahdunuhu ma'a ummiha. Dan Asyaimah ini adalah anaknya Halimah yang mengasuh Nabi. Mungkin nyewoi dan lain sebagainya ya. Itu yang membantu adalah yang namanya waqad raddatu Halimah khaufan alaihi min hadits syiqqi sadr wa huwa ibnu 4-5 sinin ya. Jadi Nabi kemudian dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya di usia 4 atau 5 tahun. Tsumma lam tazal tarahu ba'da dzalika illa marratain ya. Kemudian Syaimah itu ya Syaimah ini. Kemudian Syaimah tidak setelah ibunya mengembalikan Rasulullah kepada orang tuanya, Syaimah ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah lagi kecuali 2 kali ya. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW menikah ya, ihdahuma ba'da tazawujihi Khadijah ya. Yang pertama Rasulullah setelah menikah ya, ja'at tashku ilaihil jadba, yang mana Syaimah ini ngeluh kepada Rasulullah ya, jadab, kemarau ya. Fa'atat Sayyidah Khadijah 20 ra'san min ghanam wa ghairu dzalik. Kemudian oleh Sayyidah Khadijah diberikan 20 kepala kambing dan pemberian-pemberian yang lain ya. Wal marratu tsaniyah, sementara yang kedua kalinya Syaimah ketemu dengan Rasulullah SAW Hunain, pada perang Hunain, mana ketika itu Rasulullah SAW atau berperang dengan suku Hawazin yang tinggal di dekat Taif ya. Kemudian Syaimah memimpin, ini adalah adik susunya. Kemudian beliau di Sirah bin Hisham juga disebutkan bahwa ketika Syaimah ini masuk, Rasulullah mengambil sorbannya, kemudian digelarkan sorban itu dan Syaimah disuruh duduk di atas sorban sebagai penghormatan kepada kakak susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian diriwayatkan disebutkan bahwa Syaimah kemudian masuk Islam dan masuk di golongan sahabat. Jadi Syaimah adalah salah atau satu yang tahu ya, adalah satu dari tiga putra atau 3 anaknya Halimah Sa'diyah yang kemudian masuk Islam di saat setelah perang Hunain. Adapun Sayyidah Halimah anak belum pernah dengar. Masuk Islam dulu. Minjematu sahabat. Ya. Dalam merit ya. Jadi soal Halimah ini juga anak sendiri belum pernah dengar apakah beliau masuk Islam atau mendapati masa Islam atau enggak. Tapi yang jelas Asyaimah putri beliau yang dulu sempat juga ikut ngasuh, termasuk golongan sahabat dan masuk setelah Fathu Mekah, ini sekitar tahun 9 Hijriah, 9 atau 10 Hijriah. Jadi Nabi SAW tidak melupakan jasa orang-orang yang pernah ngopeni, pernah punya peran dalam hidup beliau, bahkan walaupun peran itu adalah peran yang mungkin hal dianggap biasa ya. Ngopeni ngasuh ya, nyewoi atau apa, Rasulullah masih ingat itu dan kemudian juga membalasnya ya, kemudian membalas perbuatan baik orang menjadi syariat kita atau menjadi anjuran kita, yang mana Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'. Orang yang mendapatkan perlakuan baik hendaknya ia membalasnya. Dengan diapii wong, jangan iso balas. Kalau bisa ya yang sama, nggak bisa ya pokoknya balas. Ada tanda bahwa jenengan mengakui perbuatan baik itu dan kemudian balas. Fa'ilam yajid, memang tidak ada yang bisa dipakai untuk membalas perbuatan orang itu, disebutkan dari itu falyadhkurhu, dikon ngiling-ngiling ya, kon cerita aku pernah ngene iki mbek fulan, alhamdulillah aku pernah ngene iki mbek fulan ya.
Faman dzakarahu faqad syakara. Orang yang ingat-ingat, orang yang menceritakan, maka itu sudah termasuk mensyukuri atau berterima kasih. Mensyukuri atau berterima kasih. Tapi minimal nek jenengan lho orang duwe sing gawe bales atau wegah cerita wedi nek apa sing ngeki dasi untuk gede misalnya. Ya, paling enggak ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya, jazakallahu karena dalam riwayat Rasulullah menyatakan man qala li akhihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana. Ya, orang yang menyatakan kepada saudaranya yang sudah berbuat baik jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia sudah mengucapkan terima kasih yang paling top. Ya, yang paling top. Tapi eling ya nek iso mbok balese. Ya, aja langsung jazakallahu khair sing tok terus ra wis bar kuwi wis lali ya segala macam aja. Ya minimal diingat-ingat karena itu tadi ya Rasulullah itu juga begitu ya. Syaimah itu yang ya ketemu Rasulullah di usia 4 atau 5 tahun terakhir, di usia 4 atau 5 tahun terakhir ketemu dengan Syaimah, kemudian baru ketemu lagi setelah Rasulullah menikah ya, di atas usia 25 tahun, setelah melewati 20 tahun ya, ketemu meneh Rasulullah tetap membalas ya, membalas perlakuan baik yang dilakukan oleh Syaimah dengan mengasuh Rasulullah ketika masih usia 1 sampai 4 atau 5 tahun. 20 tahun kemudian Rasulullah masih ingat dan membalasnya. Ya, jadi makanya aja sampai lali ya perbuatan baiknya teman-teman kita atau orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Minimal gini Bu. Pertama balas sebisa mungkin atau selalu ingat nek perlu ceritake atau minimal balas dengan doa. Atau minimal balas dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di kitab Risyalatul Jami'ah. Turun kemangen tadi. Ya. Kita masuk di Risyalatul Jami'ah. Benar Rasulullah sallallahu Muhammad wa alihi wasallam ma ba'du faqala Habib Ahmad Zain Hafiz rahimahullah taala wa Syekhna al-Madani rahimahullah fi kitabih Risalah Jami'ah wa syarhi Wasail nafa'ana Allah bima bi'ulumi wa barakatihi ma fid dan amir radhiyallahu anhu anqal wa ba'du. Ya, jadi setelah di kitab ini Habib Ahmad Zain Hafiz setelah membuka dengan 2 riwayat hadis ya talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim ya, menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian juga melanjutkan dengan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahnya untuk masuk ke dalam surga. Ya, mempermudah di sini artinya Allah memudahkan orang tadi untuk mengamalkan apa? Ilmunya. Makanya jangan khawatir dengan ngaji orang iso ngamalke ojo khawatir. Dengan ngaji pasti ada momen atau ada saat atau ada waktu di mana jenengan bisa mengamalkan apa? Ilmu yang jenengan dapat. Pasti ada. Pasti ada. Cuman tolong satu sing apa? Ojo ada satu ilmu sing tolong coba prakteke. Ilmu talak, coba prakteke. Ya. Selain itu buat praktek apa-apa lah. Waba'adu. Ya, kemudian beliau mengatakan setelah mempraktekkan dua hari tadi waba'adu. Ya, wa ba'du atau ma ba'du adalah ya, dalam bahasa Arab disebut dengan faslul khitab. Ya, faslul khitab. Pembatas dari muqaddimah menuju ke inti pembicaraan atau inti tulisan. Wa ba'du atau amma ba'du. Dan disebutkan orang pertama yang menyebutkan amma ba'du atau membiasakan amma ba'du itu adalah Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ya. Disebutkan yang pertama menyebutkan amma ba'du sebagai apa? Pembatas bahwa iki muqaddimah, iki baru apa namanya inti poin pembahasan dengan menggunakan kata amma ba'du itu adalah Nabi Allah Dawud alaihissalam. Wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasara. Ini adalah beberapa hal atau beberapa permasalahan ilmu mukhtasara, ringkas. Ringkas, jadi enggak apa? Enggak lebar, enggak apa panjang, ringkas. Ya, min ba'dhi kutubil Imam Hujjatul Islamil Ghazali ghaliban. Yang mana ringkasan ini diambil umumnya dari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya. Hujjatul Islam, seorang yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad
Ada yang bilang bin Muhammad baru bin Ahmad. Ada yang bilang Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kemudian nama atau lafadz Ghazali itu bisa dibaca Al-Ghazali dengan zai tasydid, ya. Nisbat kepada ayah beliau yang berprofesi sebagai ghazal, pemintal, ya. Dari bulu kambing kemudian dipintal jadi benang, ya. Jadi ayahnya Imam Ghazali itu adalah orang yang pekerjaannya pemintal benang. Jadi Imam Ghazali adalah salah satu orang yang mendapatkan keberkahan seneng ilmu, ya. Karena ayah beliau orang biasa dengan dengan profesi yang saat itu dianggap kurang populer lah, atau dakwah, hanya pemintal benang, ya. Tapi ayah Imam Ghazali ini yang bernama Muhammad juga ini adalah orang yang senang dengan ilmu, ya, mengamalkan hadis Nabi SAW, kun aliman. Nabi SAW itu pernah dawuh kun aliman, dadiyo wong alim, ya. Au muta'alliman, atau nek kowe sudah di alim, karena memang tidak semua orang mendapatkan takdir menjadi orang alim, orang pintar. Muta'alliman, dadi wong sing gelem ngaji, ya, mau untuk belajar, ya. Makanya kemudian belajar menjadi sebuah kewajiban tadi. Jadi belajarnya wajib, hasilnya mbuh, ya. Itu aja mikir kita kok ora bebel utek ora ora. Pokoknya jangan kita muta'allim, pokoknya belajar sih. Karena Nabi pun memerintahkan itu, ya, kun aliman, jadi wong alim, au muta'alliman, atau jadilah orang yang belajar, yang mau untuk menuntut ilmu, ya. Au mustami'an. Memang karena belajar perlu waktu, ya, konsentrasi dan lain sebagainya. Wah, raiso kadung kerja, kesibukan dan lain sebagainya. Paling tidak mustami'an, gelem ngrungokke, ya. Apa zaman saiki segari nonton YouTube, nonton buka Spotify, ngrungokke ngaji gampang, ya. Jadi Nabi itu saking detailnya bahwa ilmu itu penting sampai ya dadi wong alim, nek ra iso dadi sing gelem gelem ngaji, nek ra iso dadi wong sing gelem ngrungokke, ya. Walaupun cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi rungokno. Ya mudah, karena orang mendengarkan itu insya Allah minimal lah 0,sekian% sing nyantol. Ya, sing nyantol itu mbok amal kene iso. Oh mustami'an, jadi orang yang mau mendengarkan pengajian. Ya, karena harus sibuk, ya. Karena dengan tidak iso fokus dan lain sebagainya, kuota ya ora duwe. HP jadul misalnya, ya. Orang duwe radio barang, tidak bisa. Muhibban, jadilah orang yang mencintai, yang senang dengan ilmu dan orang yang ahli ilmu. Nah, ayah Imam Ghazali adalah orang yang mempraktekkan itu tadi, ya. Di mana beliau melewatkan atau terlewat, tidak bisa belajar semenjak muda, ya. Kemudian karena kehidupan saya itu sulit, ya. Sehingga memintal benang, tapi beliau senang dengan orang-orang yang alim, ya. Bahkan disebutkan setiap ada orang yang masuk ke kota itu, ya, orang alim yang masuk ke kota Tus, tempatnya Imam Ghazali lahir, itu ayah Imam Ghazali selalu ngajak Imam Ghazali dan saudaranya namanya Ahmad untuk ketemu orang alim tadi, ya, mendengarkan pengajiannya dan minta doa, ya. Setiap ada ono wong kotamu luar kota, luar negeri kok teko wong kota Tus, parani mbek aku Bapak Imam Ghazali sambil bawa anaknya. Ada pengajian bariku apa piye njaluk kidungo. Hingga keberkahannya kemudian menjadi luar biasa yang sampai detik ini, ya, tidak ada satupun orang yang tidak pernah belajar kitabnya Imam Ghazali. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah belajar kitabnya Imam Ghazali dalam bidang apapun. Imam Ghazali seorang yang faqih, orang ahli fikih, ya, yang kemudian kitabnya jadi rujukan utama di mazhab Syafi'i di kalangan setelah beliau. Kita dawa kita ya.
Imam Ghazali punya 4 kitab fikih. Ya, yang pertama Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan terakhir Al-Khulathah. Yang kemudian Al-Wajiz ini ya diringkas oleh Al-Imam Rafi'i menjadi Al-Muharrar. Yang kemudian Al-Muharrar diringkas menjadi apa? Minhajul Thalibin oleh Imam Nawawi, dan minhaj rujukan utama mazhab Syafi'i sampai sekarang. Sumbernya dari mana? Dari Al-Wajiznya Imam Ghazali. Dari orang yang bukan keturunan kiai. Bahasanya saya ingin ngono. Kenapa? Mendapatkan berkah dari ayahnya yang suka dengan apa? Dengan orang yang alim. Ya. Karena itu tadi, ya Rasulullah ngendikan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala taku khamisan fatahlak. Ojo sampai dadi sing kelima. Ya. Rasulullah tidak nyebut yang kelima, tidak nyebut namanya, berarti wis ora alim, ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke, ora seneng, wah wis bubar uripku. Ya. Wala taku khamisan, jangan jadi yang kelima. Jadi ojo sampai wis ora alim, wis ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke pengajian, ora seneng mbek pengajian, wis hancur lah. Ini benar Rasulullah, wala taku khamisan fatahlah. Jangan jadi yang kelima, kok kowe hancur. Ya hancur. Dan kita melihat bahwa Imam Ghazali adalah orang yang mendapatkan keberkahan dari cinta ilmu dan cinta orang yang berilmu. Ya. Jadi bisa dibaca Al-Ghazali ya, karena nisbat kepada ayahanda beliau yang Ghazal, tukang pemintal benang, atau juga bisa dibaca Al-Ghazali ya, zainya tanpa tasydid ya, karena memang beliau berasal dari sebuah wilayah di kota Tus yang bernama Ghazalah ya. Jadi mungkin ke zaman dulu kan ada wilayah-wilayah yang kemudian terkenal dengan profesi tertentu, terus dengan iki desa iki ya. Iki desa apa? Misalnya desa ternak, iki desa kambing, desa apa? Sapi, karena desa itu akeh sapine. Desa kambing karena itu apa? Banyak orang yang jual kambing misalnya. Ya. Mungkin dulu juga begitu. Di sebuah wilayah di kota Tus ada desa atau wilayah yang dikenal dengan pintal benangnya. Ya. Sehingga kemudian desa itu ya, disebut dengan Ghazalah karena memintal benang dalam bahasa Arab disebut dengan Ghazala yaghzilu. Ghazala yaghzilu. Orang pemintal benangnya disebut dengan Ghazal. Ya, ala kulli hal Ghazali atau Ghazali. Ya. Beliau Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada yang bilang Muhammad bin dua riwayat, dua cerita. Ya. Jadi kitab Risalah Jami'ah adalah ringkasan dari kitab Imam Ghazali. Dari kitab Imam Ghazali punya itu tadi kitab 4 fik ya, kemudian ada kitab Munqidh minadh dhalal, ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada Al-Arba'in fi Usuluddin, dan banyak lagi. Tasawufnya kita kenal kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Man 'arafaha wa 'amila biha narju minallahi ay yakuna min ahli ilmi zahiran wa batina ya. Kemudian diakhiri dengan mukadimah ini ya, diakhiri doa dari Habib Ahmad. Man 'arafaha, barang mengetahui poin saya sebutkan atau yang saya ringkas dari kitabnya Imam Ghazali tadi ya. Wa 'amila biha, dan yang bisa apa yang saya tulis ini, saya berharap Allah Ta'ala ayat ini zahiran wa batin yang termasuk atau menjadi orang-orang zahiran wa batina ya, zahir batin. Jadi ahli ilmu itu gak ada enten zahiri enten apa batin ya. Ada sing ketok ana sing apa ora ketok ya. Zahir tok ya ora apik, batin tok ya ora apik ya. Zahir tok ini apa gersulo atau tidak mengimani malah jadi munafik. Orang munafik itu adalah orang-orang yang dia dalam hati sebenarnya dia tidak mengimani itu, tapi kepaksa ben apa ben podo mbek liyane. Jadi nek jenengan apik kancamu berarti padahal ora butuh iki bahaya iki ya. Karena niatnya niat ben podo karo liyane. Buat apa munafik apa jenenge kuwi? Jadi ada zahir ada batin, ada zahir ada batin. Ya.
Yang mana zahir ya jelas ibadah-ibadah yang memang bisa kita lihat. Ya. Sholat, poso, zakat, ya. Akhlak sing apik dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang batin, yang terpendam di dalam hati. Ya. Yang mana zahir harusnya sesuai dengan yang atau hal-hal yang di batin kita bagus harusnya terlihat di zahir kita. Ya, jadi zahir harusnya sama dengan yang di batin dan apa yang di batin harusnya terlihat di zahir. Makanya kemudian ada makalah yang masyhur, al-zahir yadullu 'alal batin. Yang terlihat itu menggambarkan atau menunjukkan yang tidak terlihat. Ya, jadi makanya ada pembahasan soal orang-orang yang menyuruh tapi tidak ngamalkan, atau orang-orang yang kemudian ngongkon wong sabar di ora sabar. Jadi itu berarti dia bukan ahli ilmu yang zahir batin. Karena ketika orang ahli ilmu zahir batin ya sesuai sing jerone mbek sing jabone padha. Jabone nggambarke apa? Jerone. Jadi ini ada dan ini di sini kitab ini Habib Ahmad Syarif menyatakan bahwa atau berdoa orang yang tahu ya, memahami kemudian mengamalkan isi kitab ini ya, semoga dia menjadi orang-orang yang ahli ilmu zahir batin. Zahir batin ini yang kemudian disebutkan oleh banyak ulama, banyak habaib di Hadramut bahwa atas dasar doa inilah kemudian kitab ini menjadi kurikulum dasar untuk setiap pelajar madrasah. Setiap pondok pesantren madrasah selalu mengajarkan di tingkat awal kitab Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah. Karena apa? Karena di sini para habaib menyatakan bahwa di sini ada doanya Habib Ahmad Syarif. Doa dari orang yang disebutkan lisanu tariqati al-Ba'alawi. Habib Ahmad Syarif dijuluki orang yang menerjemahkan dengan baik tariqah al-Ba'alawi. Tariqah Alawiyah niku yang menerjemahkan dengan runtut dan sebagainya itu adalah sosok Habib Ahmad Syarif yang nulis kitab Risalatul Jami'ah ini. Hingga nanti kemudian bahwa syarah ini termasuk diantara ulama, ada ulama Indonesia yang mencarahkan kitab Risalatul Jami'ah, yaitu Syekh Nawawi Banten ya, mencarahkan kitab Risalatul Jami'ah dan kemudian memberi judul dengan kitab Bahjatul Wasail. Jadi dengan sing pernah mondok kurung kitab judulnya kok Bahjatul Wasail di Syarhi Masail, itu adalah kitab syarahnya Risalatul Jami'ah. Syarahnya Risalatul Jami'ah. Ya, Syekh Nawawi Banten rahimahullah niku salah seorang ulama Indonesia yang kemudian bermukim dan ngajar di Mekah dan sampai wafatnya pun di Mekah. Ya, beliau punya hubungan yang lumayan baik dengan ulama-ulama Hadramut. Ya, di antaranya tadi beliau banyak mencarahkan kitab-kitab dari ulama Hadramut. Ya. Jadi Syekh Nawawi Banten punya Bahjatul Wasail syarahnya. Beliau juga punya Kasyifatus Syarah Safinah Najah. Beliau juga punya kitab Astagfirullahaladzim, Syarah Safinatus Shalah. Anda lupa judulnya. Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian beliau juga punya kitab satu lagi yang lupa. Yang juga syarahnya dari ulama Hadramut. Ya. Jadi Syekh Nawawi Banten mensyarahkan Risalah Jami'ah karangan Habib Ahmad Syarif dengan syarah yang berjudul Bahjatul Wasail fi Syarhi Masail ya. Yang iki kitab tak gawe iki Bahjatul Wasail. Ya, kemudian di syarah ini ya syarahnya Syekh Nawawi Banten menukil dari perkataan Ibnu Arabi soal zahir batin niku wae. Soal zahir batin. Ya, sini nyatakan ya kullu haqiqatin la syari'ata laha fahiya 'atilah. Ya, kullu haqiqatin la syari'ata laha fahiya 'atilah. Setiap hakikat atau hal-hal yang yang di dalam hati itu la syari'ata laha, tidak ada tuntunan syariatnya, fahiya batilah. Ora bener. Ya. Jadi hal-hal yang batin, wong ngomong dhek aku ki wonge apian, aku ki wonge loman, tapi kok ora ketok. Cuman omdo omong doang. Nek zaman kula cilik NATO no action talk only, ora ana aksine ngomong tok ya. Di kullu haqiqatin la syari'ata laha ya fahiya atilah ya, itu tidak benar ya.
Wa kullu syari'atin la haqiqata laha fahiya batilah. Ya, sementara syariat ya, yang dijalankan atau zahir yang dijalankan tanpa ada keimanan di dalam hati, ya padha wae, ora ana apa? Tidak ada manfaatnya. Ya. Sama aja ada manfaatnya. Jadi zahir batin selalu terikat satu sama lain. Ya. Jadi nek cuman ngomong tok tanpa aksi yo elek, cuman yakin tok tanpa aksi juga, ngomong tok tanpa mengimani itu tidak apa salah, ya, tidak diterima, atau cuman mengimani tok tanpa apa aksi juga tidak diterima. Jadi dua-duanya harus berjalan. Wabillahi taufik, ya, kemudian beliau menyatakan wabillahi taufik, semoga dengan Allah lah at-taufik, ya, taufik khalqu qudratil ta'ah ala khalqu qudratil ta'ah. Ya. Jadi taufik itu adalah pemberian Allah atau kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Ya. Ya, semoga at-taufik ya, kami atau saya mendapatkan taufik untuk menyelesaikan dan menulis kitab Risalatul Jami'ah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti insyaallah maupun di soal pertanyaan ya. Mbok wacoke apa? Sadari jik sadari pun kalau aturaken matur suwun kagem beliau Al Habib Diyauddin bin Idrus Al Mutahhar. Alhamdulillah sampun nenten beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan Habib yang sudah masuk di admin Saung Santri. Kaula waosaken ingkang pertama saking Bapak Eko Sulistyo saking Pongangan Gunung Pati. Sebenarnya pertanyaan ini pada saat pertemuan kedua, Bib. Tapi pas ketika itu belum ada kesempatan untuk menjawab karena kemalaman. Jadi jawabannya kodok iki berarti. Nggih, kodok. Pertanyaanipun ingkang sepindah wonten kalih, Bib. Naskah kitab-kitab tarikh dari dulu sampai pada zaman sekarang, apakah mungkin ditambah atau dikurangi dari zaman ke zaman? Kalau Al-Quran kan sudah ada yang menjamin keasliannya sampai akhir zaman. Nah, kalau kitab kuning bagaimana? Pertanyaan yang kedua, apakah mungkin kitab kuning dengan satu penerbit akan sama dengan penerbit lain, atau ada lembaga khusus yang menjamin keaslian teks kitab-kitab klasik? Matur suwun sangat. Ya, yang pertanyaan pertama dulu soal apakah mungkin kitab-kitab sirah atau kitab sejarah Nabi mendapatkan penambahan atau pengurangan. Di awal pertemuan kita sudah bahas bahwa kitab sirah itu adalah pengembangan atau lanjutan dari hadis, pengumpulan hadisnya Nabi. Jadi kalau ada yang tanya kitab sirah Nabi itu sumbernya dari mana? Ya dari hadis. Karena hadis itu seperti yang dulu di kalangan orang ahli hadis dinyatakan kullu qaulin au fi'lin au taqririn au siratin au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu adalah segala ucapan, tindakan, takrir, persetujuan atau sifatnya Nabi, baik sifat zahirnya, fisiknya, atau akhlaknya, atau sejarah kehidupan Nabi, itu semua masuk kategori yang disebut dengan apa? Hadis. Ya. Sehingga dengan tantang apakah mungkin ada penambahan, pengurangan? Ya tidak mungkin, karena riwayat hadis ya segitulah, ya segitu. Tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin ditambah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soal apakah mungkin terjadi perbedaan naskah antara penerbit dan lain sebagainya, sangat mungkin. Karena dulu sekali lagi ya dulu, ya ini bahas biyen ya. Dulu sebelum adanya percetakan, ya, para ulama ketika nulis itu mereka disebut dengan namanya imla, ya, mendiktekan. Ya. Jadi
ulamanya duduk, ya mungkin beliau sudah tulis dulu apa bahasanya apa krepeane lah, ya kemudian dibacakan di hadapan murid-muridnya, yang kemudian oleh murid-murid ini ditulis ulang. Ya, jadi guru ini entah langsung ngomong atau membaca tulisannya guru tadi, kemudian ditulis ulang oleh apa murid-muridnya. Yang kemudian nanti setelah corewes khatam, ya, karena yang namanya kajian itu pasti apa ono, iki kok kata-katanya kurang pas, oke kok kata-katanya kurang iki. Di pembacaan kedua kadang guru tadi merubah beberapa kata yang di generasi awal itu apa mungkin harus mulai harus pindah, sehingga di generasi kedua atau di apa, kelas yang kedua sudah ada penambahan-penambahan di kitab asalnya apa, guru ini tadi, sampai dibacakan lagi sampai selesai. Kemudian orang rombongan ini balik, gurunya mungkin ngecek mana iki kok kita perlu tambah iki, kita perlu dikurangi, kita perlu dikit segala macam, dibacakan lagi, ya sudah beda lagi. Ya. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i, disebutkan dari sebagai sahabat, Imam Syafi'i pernah merevisi kitabnya beliau sampai 70 kali revisi. Imam Syafi'i ini pernah merevisi kitab sampai 70 kali. Gitu. Jadi setiap dibacakan ini kok katanya kurang pas, ganti. Kita kok kurang apa, perlu tambahan. Katanya kok ini kok apa, kedawan ini dihapus. Sementara orang, ya sekali lagi ya zaman dulu tidak ada percetakan. Jadi orang yang ngerokok ya dia balik ya wes sembuh. Bono revisi borak, pokoknya dia ngertinya iki sing apa sekolah itu. Sehingga kemudian setelah bertahun-tahun kemudian ditemukan manuskrip punyanya fulan. Oh iki kok beda kenapa iki ya? Bisa jadi kan tadi yang ini dia hadir di majelis yang pertama yang apa? Awal. Sementara ini hadir di majelis yang ketiga yang apa? Sudah melakukan dapat revisi dan lain sebagainya. Sehingga amat sangat mungkin terjadi perbedaan naskah di antara sebuah judul. Yang kemudian ya, perbedaan ini biasanya atau saat ini diterangkan oleh siapapun orang yang mau mentahtik namanya. Mentahtik mengediting atau mau nyetak ulang, tapi dengan apa istilahnya, dengan metode penelitian ilmiah. Sehingga biasanya kitab-kitab saat ini dicetak bukan dengan satu manuskrip, minimal 2 atau lebih, minimal 2 supaya tahu mana yang beda, mana yang ada tambahannya, mana yang ada pengurangannya. Kemudian nanti kadang-kadang dijelaskan di footnote dan lain sebagainya. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut dengan tahqiq. Bahasa Indonesia apa itu tahqiq? Filologi. Ya, filologi. Ya, penelitian tadi. Apakah ada timnya? Ya, banyak. Dan beberapa penerbit kitab-kitab juga punya tim khusus. Kayak misalnya yang paling masyhur sekarang ini kitabnya para sultan. Penerbit namanya Darul Minhaj. Itu punya tim khusus untuk apa? Tim tahqiqnya khusus. Yang sekarang punya nyetak kitab Ihya Ulumuddin berdasarkan 17 manuskrip. Makanya regane larang. Ya. Insyaallah Habib masih ada 2 pertanyaan. Ya. Saking Mbak Rofikoh iki saya Habib kula nek maos radi baper menawi. Assalamualaikum Habib, bagaimana cara agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Agar bisa melebihi. Agar bisa? Bagaimana? Mencintai. Cara agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita pada siapapun. Karena terkadang kita bilang cinta kepada Rasulullah tapi hati memikirkan yang lain. Ya. Berat ya, karena sih jawab belum tusuk bisa ngelakuh, bisa cinta Rasul sepenuhnya ya. Jadi secara ringkas gini lah. Ya. Peribahasa menyatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi salah satu caranya ini lagi, banyak membaca sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Nek cara Bali yo biografi lah. Kalau perlu dari berbagai penulis, rasanya dari berbagai versi. Misalnya tentang pondok-pondok kan biasanya mangke diajarke Tarikhul Hawadits niki. Nanti mangke Nurul Yakin. Mangke misale Sirah bin Hisham. Ya.
Atau misalnya nek kitab sing pondok urip biasanya apa? Kata itu ya. Atau pasti banyak kitab lain ya. Kalau bisa perbanyak membaca sejarah Nabi dari berbagai penulis karena biasanya para penulis itu punya riwayat-riwayat atau kisah-kisah dan perspektif dalam menanggapi kisah-kisah itu. Jadi itu yang perlu kita sering-sering baca. Jadi mungkin yang jelas pertama adalah sering-sering baca sejarah Nabi. Kemudian Nabi SAW sendiri menyatakan di hadisnya man ahya sunnati faqad habbani. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia sudah mencintaiku. Jadi perbanyak sunnah-sunnah sing jenengan ngerti lah. Sing kita sepele tapi jalankan terus, istiqomahkan. Ya. Masuk kamar mandi misalnya kaki kiri, makan tangan kanan, ya. Cewek tangan kiri misalnya, ya. Atau yang sepele-sepele lah, ya. Mau tidur wudu, bangun tidur wudu, ya. Misalnya lagi sing sunah-sunah sing sing ya, mau makan baca doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dan lain sebagainya, ya. Yang bisa kita lakukan sunnah-sunnah Nabi, ya. Man ahya sunnati faqad ahabban. Yang juga itu dikuatkan dengan ayat Quran. Allah SWT menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Jadi cinta kepada Nabi juga pasti, ya, berefek juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti sunnah-sunnah Nabi yang jenengan bisa, yang jenengan mampu. Jadi paling enggak ada dua itu ya, dua cara utama. Yang terakhir jelas kalau tidak bisa baca sejarah, paling enggak sering-sering baca sholawat. Paling enggak sering baca sholawat. Ya. Allahu a'lam. Terus saking pertanyaan yang selanjutnya, Bib. Saking saudara Ahul Al-Aziz. Assalamualaikum Habib. Ketika ada tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi, apakah kaum kafir sudah menyadari atau merasakan keanehan adanya pertanda buruk bagi kaum kafir tersebut, atau menyadari kalau nanti adanya Nabi lahir? Matur suwun. Di banyak kitab sirah disebutkan bahwa kelompok yang mengetahui bakal ada Nabi itu adalah kelompok-kelompok ahlul kitab, kelompok-kelompok atau suku-suku, wilayah-wilayah yang pernah diutus Nabi di daerah itu, ya, yang kita sebut dengan Yahudi dan Nasrani, ya. Karena disebutkan bahwa di dalam kitab Yahudi, dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang asli itu ada malamih atau ada tanda-tanda penyebutan bakal munculnya Nabi akhir zaman, ya, bakal munculnya Nabi akhir zaman. Jadi yang tahu pasti bakal munculnya Nabi akhir zaman ya orang-orang yang pernah belajar kitab itu tadi, Taurat maupun Injil. Sementara yang lain rata-rata tidak mengetahui bakal adanya itu. Tapi mereka tahu kejadian itu, bukan tidak tahu loh ya. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ketika lahirnya begini segala macam. Ya. Termasuk diantaranya adalah kisah yang disebutkan di Maulidnya Habib Ali Habsyi, ya. Dari Syifa, ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Disebutkan bahwa Syifanya adalah orang yang ikut membantu atau ikut hadir saat Nabi SAW lahir, ya. Kemudian dia dan lain sebagainya yang baru beliau ceritakan setelah beliau masuk Islam, ya. Makanya di hadis di kitab Maulid disebutkan fakuntu min awalin nasi Islam. Nah, Syifanya kemudian menyatakan bahwa aku adalah di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, karena saat beliau membantu kelahiran Rasulullah, beliau sudah melihat hal-hal yang luar biasa dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi banyak mereka tahu, tapi tidak tahu bahwa kejadian besar atau kejadian istimewa tadi bakal berujung diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi akhir zaman. Ya, tapi mereka tahu. Tapi yang jelas, yang tahu persis bahwa bakal ada Nabi akhir zaman adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempelajari kitab Taurat dan kitab Injil yang asli. Ya, bahkan di Sirah Ibn Hisham disebutkan Sayyidina Hasan bin Thabit salah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor, orang-orangnya tinggal di Madinah. Ya, di Madinah dulu ada sekelompok orang Yahudi, ya.
Dari ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan lain sebagainya. Hasan bin Thabit beliau menyatakan bahwa saat aku berusia 7 atau 8 tahun, ya, aku mendengar orang-orang Yahudi tadi ngobrol-ngobrol, ya. Karena ada ya, satu orang Yahudi naik ke sebuah bukit, ya, terus wara-wara, ya ma'syara Yahud, ya ma'syara Yahud, ya kumpul kabeh wong Yahudi, kumpul kabeh. Dan orang yang teriak-teriak ini setelah kumpul, beliau ngomong laqad tala'ana najmu Ahmad al-barihah. Bintangnya Ahmad iku mau bengi apa? Terbit. Ya, jadi di riwayat itu disebutkan bahwa pertanda kelahiran Nabi adalah melalui terbitnya sebuah bintang tertentu. Jadi orang ini bilang bahwa tadi malam aku melihat bintang Ahmad atau bintang yang menandakan kelahiran Nabi akhir zaman yang dalam Taurat disebut dengan nama Ahmad itu sudah lahir tadi malam atau sudah muncul tadi malam. Ini berarti Nabi akhir zaman sudah apa? Sudah lahir. Dan kisah ini kemudian diceritakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit ketika Rasulullah hijrah. Makanya Sayyidina Hasan bin Thabit langsung ingat bahwa oh ya, aku zaman cilik pernah apa? Pernah krungu bahwa Yahudi ini. Ternyata sosok Nabi Muhammad ini yang apa? Yang dimaksud oleh orang Yahudi tersebut. Hingga Sayyidina Hasan bin Thabit adalah di antara orang-orang Ansor pertama yang masuk Islam. Dan Sayyidina Hasan bin Thabit di antara sahabat yang usianya panjang umur, karena disebutkan beliau hidup atau beliau lebih tua dari Nabi sekitar 7 tahun dan beliau hidup sampai di usia 120 tahun. Ya, Sayyidina Hasan bin Thabit seorang penyair. Ya, di antara syairnya adalah khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya, itu sebutkan itu adalah salah satu di antara syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara 3C itu ya. Karena sudah setengah 11. Ya insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi iki sing bulan ngarep sudah ada pengumuman belum? Ya. Jadi pokoknya nanti diupdate aja di grup atau di Instagram atau apa untuk pertemuan bulan depan, karena bulan depan ini aku pas iso. Jadi nanti diupdate saja. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Tetap semangat untuk belajar, untuk mempelajari peri kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita bisa niru dan bisa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir wastur anta akramu man satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.